Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru kami, orang-orang tua kami, adik-adik, remaja masjid, anak-anak kami, yang mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul sehabis menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, apa yang kita lakukan ini tentu menjadi tambahan amal bagi kita yang kita yakin Allah akan lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam pula kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul kiamah kelak kita mendapat syafaat dan pertolongan beliau. Amin ya rabbal alamin. Fikih itu tentu adalah pandangan para ulama terkait kondisi sosial yang mengakibatkan munculnya hukum-hukum taklifi ya di kalangan para mukallaf atau orang dewasa. Apapun yang kita lakukan sepanjang kita mukallaf maka ada hukumnya. Maka saya teringat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dengan hukum yang paling dekat dengan kita dan biasa kita lakukan itu ada disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah, tepatnya ayat 6. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba dan seterusnya. Nanti kalau bisa waktunya panjang Bapak Ibu sempat kita bahas semua. Kalau tidak ya suatu saat kita ketemu lagi kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, saya rasa Bapak Ibu ini kajian yang ringan sebetulnya ya, yang setiap hari, setiap saat sudah kita amalkan, bahkan sudah berulang-ulang kita lakukan. Tak terhitung puluhan, ratusan, ribuan kali mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya. Apa itu? Berwudu. Ya, berwudu Bapak Ibu. Maka kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah. Kalau kamu ingin berdiri mengerjakan salat, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai syarat sahnya salat. Salah satunya adalah berwudu. Maka kata Allah tentang wudu, faghsilu wujuhakum. Bagian pertama yang menjadi anggota tubuh yang wajib dibasuh dalam wudu itu adalah wajah Bapak Ibu. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu. Jadi membasuh itu Bapak Ibu menyampaikan air, mengguyurkan air, ya, bukan memercikkan atau menepukkan. Itu beda Bapak Ibu. Ya. Jadi faghsilu wujuhakum batasnya dari tempat bagian tumbuhnya rambut. Dari atas sini Pak, ya, ini batasnya sampai keliling, ini ya, dagu kita sampai sebelum telinga dan balik lagi ke atas. Inilah wajah kita Bapak Ibu. Ya, yang ganteng, yang cantik, inilah Bapak Ibu penentunya Pak. Ya, penentunya bahwa ibu-ibu itu cantik wajahnya. Yang menentukan bapak-bapak itu ganteng, ya, itu adalah wajahnya. Walaupun ada yang bilang
ibu-ibu itu cantik bukan karena wajahnya, karena ada huruf C-nya aja itu Pak. Kalau enggak antik juga ibu-ibu. Ya, sama dengan bapak-bapak, karena huruf G aja gagah kita Pak, ganteng. Kalau enggak pun anteng aja kita Pak ya, enggak jadi ganteng. Jadi wajah adalah bagian pertama yang wajib dibasuh. Fasilu wujuhakum. Jadi wajah Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fasilu aidiakum ilal marafiq. Nah, walaupun digunakan kata waw atop, ya, maksudnya maka basuh jugalah, ya, dan basuh jugalah kedua tangan kamu ilal marafiq sampai ke siku. Jadi Bapak Ibu undang-undangnya ujung jari kita ini Pak, Bu, sampai ke siku, bukan pula dari siku dibalik sampai ke ujung jari. Nah, ini banyak juga ini kadang Bapak Ibu, ya. Jadi yang dimaksud fasilu aidiakum dari ujung jari tangan ilal marafiq sampai ke siku, dan pastikan bahwa siku tangan kita basah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalaupun sudah dibuat satu kali dibasuh, supaya pasti sampai air ke bagian anggota yang wajib dibasuh, mazhab Syafi'i menyunahkan, ya, menganjurkan untuk meniga-tiga kalikannya. Basuh wajah 3 kali, basuh tangan 3 kali. Itu sunat Bapak Ibu. Ya, itu di mazhab Syafi'i dianjurkan supaya rata airnya Bapak Ibu. Nah, jadi jangan pula nanti, ya, karena kita mau cepat asal-asalan saja Bu. Oh, asal-asalan saja Pak, tak sampai airnya ke siku. Ya, ini yang kedua. Kemudian wamsahu biru'usikum. Kemudian sapulah sebagian kepala kamu. Ya, kalau di mazhab Syafi'i diartikan biru'usikum itu sebahagian. Artinya tidak mesti semua Bapak Ibu, ya, tapi kalau semua sunat, ya, dibasuh semua berpahala, tak dibasuh semua pun sudah sah Bapak Ibu. Maka kalaupun misalnya sudah paten Pak Bu sebak rambut kita, ya, tadi sudah pakai minyak rambut, udah pula disisir cantik Bapak Ibu, takut kita ini nanti terganggu, bolehnya Ustadz yang kusapu di belakang saja boleh. Bolehnya Ustadz yang kubasuh, yang kusapu 3 helai saja minimal, kata Imam Syafi'i. Ya, minimal 3 helai Bapak Ibu. Sama ketika bapak-bapak menyelesaikan tahallul Pak. Ya, menyelesaikan tahallul. Setelah kita haji, setelah kita umrah, selesai Pak, maka ditutup dengan tahallul. Dan tandanya kita tahallul adalah mencukur rambut. Dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya minimal itu adalah memotong 3 helai rambut. Tidak mesti botak gitu Pak. Ya, Ustadz, tandanya awak sudah sampai. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Ya, kalau kita botak Pak dengan niat, tandanya Pak sampai, supaya tahu orang Bapak Ibu kita baru umroh. Ini bahaya nih Pak. Ya, bahaya. Bagus diam-diam saja, potong 3 helai yang orang tak tahu. Itu lebih bagus ketimbang kita membotak, melicinkannya, tapi dengan maksud supaya nampak Ustadz baru pulang dari Mekah. Wah, kadang Bapak Ibu ada yang begitu. Ya, ini Pak Ustadz awak di depan ini 1 bulan nih. Kenapa gitu Pak? Baru pulang umroh saya. Apa sih bau-bau Ka'bah ini? Ya, itu enggak ada itu Pak. Ya, memang orang yang baru pulang dari haji umroh yang memang istimewa lah Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti semua Pak. Ya, cukup sebahagian kepala saja. Jadi Ustadz, kalau seandainya ada orang yang mohon maaf Bapak Ibu tidak ada rambutnya, rontos dia Pak, licin. Ya, di Eropa banyak tuh ya Bang, apalagi pemain-pemain bola. Supaya enak dia nyundul bolanya, digundulnya nih Pak semua. Itu bagaimana? Maka sama Bapak Ibu. Dia tidak mengartikan ya pamsahu biru'usikum dengan rambut, tapi sebahagian kepala, yang termasuk bagian kepala. Rambut boleh, kulit tempat tumbuhnya rambut pun boleh.
Jadi kalau pula orang yang botak tidak ada rambutnya, cemana Pak Ustadz? Tidak bisa menyapu sebagian kepala. Bisa, ya. Mana yang ada itulah Bapak Ibu dia sapu-sapukan, sah wudhu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa arjulakum, kemudian basuhlah kedua kakimu ilal ka'bain, sampai dua mata kaki Bapak Ibu. Jadi sama ini Bapak Ibu kaifiatnya, dari ujung jari kaki kita sampai ke mata kaki, bukan sebaliknya, ya. Dari tumit, tahu Ibu tumit di belakangnya Bu, ya, sampai ke ujung jari kaki, itu salah Bapak Ibu, ya. Ujung jari kaki sampai tumit mata kaki kena semua, dan pastikan semuanya terbasuh, terkena siraman air. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ya, disunatkan meniga-niga kalikannya. Jadi boleh rupanya Ustadz wudhu satu kali saja dibasuh-basuh, boleh, ya. Makanya Bapak Ibu kalau di Arab sana, karena memang airnya dulu terbatas, ya, para sahabat mencontohkan bagaimana berwudhu dengan air yang sehemat-hematnya Pak. Jadi pakai gelas cup itu aja Pak, orang bisa wudhu Pak, ya. Kalau di Indonesia Pak, kira-kira bisa nggak kita wudhu Pak? Segitu airnya, satu ember pun nggak cukup Pak. Ya, kenapa? Sebetulnya Bapak Ibu ini faktor sosial, ya, faktor background alamnya juga, ya. Karena di Indonesia airnya melimpah, maka kita tidak terbiasa dengan wudhu hanya pakai satu gayung Pak, ya. Tapi kalau di Arab, karena memang dulu air itu sulit, benda yang sangat langka, ya, maka orang sehemat mungkin menggunakan air, termasuk dalam berwudu. Jadi jangan pala Bapak Ibu, Ustadz katanya dulu kan Nabi itu, ya, hemat dia pakai air cuman segayung, saya pun mau segayung lah saya. Jadi memahami hadis atau amalan Nabi itu Bapak Ibu, ya, tidak mesti juga harus harga mati itulah dia. Jangan Bapak Ibu, ini yang buat kita orang Islam ketinggalan Pak. Ketinggalan, ya. Saya buat contoh kasus begini ya Bapak Ibu. Ada satu hadis Nabi ketika Rasul mengatakan, ajarkanlah anak-anakmu itu memanah, berkuda, berenang, ya. Maka banyak orang sekarang nih Pak, termasuk pengurus-pengurus PKM, ya, yang buat latihan panahan untuk anak-anak remaja masjid dengan alasan apa? Olahraga sunnah dianjurkan Nabi. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita telusuri lebih jauh, kenapa Rasulullah mengatakan hal itu pada masanya? Jadi kalau Bapak Ibu Allah menurunkan ayat, ada namanya Bapak Ibu asbabun nuzul. Apa sebab? Kenapa Allah turunkan ayat itu? Dan ketika Rasul juga mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, juga tidak lepas daripada asbabul wurudnya. Ada faktor, ya, pendorongnya, ada motivasinya. Kenapa Rasul ucapkan itu Pak? Jadi jangan juga dipahami secara kaku, ya. Rasul katakan ajarkan anakmu memanah, karena memang teknologi perang yang paling canggih pada waktu itu Bapak Ibu adalah panah. Biasanya Bapak Ibu berpedang, main tombak, ya, mana lebih canggih, pedang atau panah? Panah Pak, lebih jauh daya jangkau, ya. Ajarkan anakmu berkuda, kata Nabi. Kenapa? Karena transportasi yang paling canggih pada waktu itu adalah kuda Bapak Ibu. Jadi sekarang Bapak Ibu kurang lebih, bukan kita bilang hadis Nabi ini expired, bukan Pak. Tapi kita harus berani memahami hadis ini dengan mencoba memahaminya, ya, dengan kondisi kekinian Bapak Ibu. Ini namanya mengaktualisasikan pemahaman kita terhadap hadis-hadis Nabi. Jadi jangan pula ditelan mentah-mentah secara tekstual. Ya, saat ini apakah panah masih relevan? Seandainya Rasul masih hidup Pak, udah lain itu Pak, mungkin ya. Ya, kenapa? Nah hari ini Pak panah tuh tidak main lagi Pak. Kawan sudah pakai rudal balistik, awak masih pakai panah. Ya, orang sudah naik Lamborghini, awak masih naik kuda Pak. Ya, anak kita lah Pak seandainya disuruh ke sekolah naik sapi Pak,
Kira-kira ada yang mau lagi? Ya, naik kuda. Ya. Sekarang kondisinya berbeda. Jadi hadis itu bukan expired, ya, tidaklah ketinggalan zaman, tetapi kita harus berani, ya, memahami hadis itu dengan menyesuaikannya, ya, dengan konteks kekinian. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi basuhlah kedua kakimu hingga mata kaki. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz, ini ada jamaah nanya Bapak Ibu. Menurut ayat ini berarti rukun wudhu itu tidak banyak sebetulnya. Ya, apa saja? Membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, menyapu sebagian kepala, kemudian membasuh dua kaki hingga mata kaki. Hanya 4 saja Bapak Ibu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mengawali setiap ibadah, beliau meletakkan niat sebagai rukun sebuah ibadah. Mau sholat pakai niat, mau puasa pakai niat, mau wudhu pakai niat, mau mandi Bapak Ibu sunatkah, wajibkah, pakai niat. Dan beliau letakkan itu sebagai rukun ibadah. Walaupun mazhab lainnya ada mazhab Hanafi, yang Malik menjadikan niat itu sebagai syarat sah ibadah. Sebetulnya Pak beda-beda tipis ini Pak, beda-beda tipis, ya, tentang arti dan pemaknaannya. Apa kata Imam Syafi'i tentang niat? Niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja untuk melakukan sesuatu sesuai yang disertakan dengan perbuatan ibadah itu Pak. Mau sholat pasang niat, usolli fardhus subhi, itu bukan niat tapi lapas niatnya. Niatnya itu wa maqaduhu fil qalbi, tempatnya adalah dalam hati yang tak seorang pun tahu apa isi hati ini. Tadi Ibu sholat maghrib apa niatnya kami pun tak tahu. Ya, yang penting kami yakin Ibu pasti niat mau sholat maghrib. Tapi karena dulu di Indonesia banyak yang nanya, Pak Kiai, macam mananya sholat itu? Wah, kalau kau mau sholat niat dululah, kata Pak Kiai. Niatnya bagaimana Pak Kiai? Kalaulah Kiainya jawab Bapak Ibu, pokoknya kau niatkan aja lah mau sholat. Kayak mana aku jelaskannya? Kan payah Pak. Ya, payah. Maka dibuatlah sebuah rumusan, satu konsep, usolli fardhus subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Besoknya si Polan datang, Pak Kiai bagaimana niat sholat subuh itu? Usolli fardhus subhi. Sudah ada formulanya Pak, sehingga orang mudah, ya. Makanya tidak usah diperdebatkan orang mau sholat pakai usolli atau tidak, karena bacaan usolli yang dikeluarkan adalah lafaz, bukan niatnya. Seandainya niat itu kita keluarkan bunyinya usolli fardhus subhi, kalau dalam hati sengaja aku salat subuh ya Allah 2 rakaat karena engkaulah, Allahu Akbar, cukup. Ya, maka kalau dalam kitab nahwu Bapak Ibu dijelaskan apa itu lafaz, as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ya, setiap suara lantunan bacaan yang kita keluarkan yang di dalamnya mengandung unsur huruf-huruf hijaiyah, itulah lafaz. Maka selain itu Bapak Ibu tidak disebut lafaz. Kita besiul tidak lafaz, ya. Kita menggendang tidak lafaz. Kita mencontohkan suara ayam itu bukan lafaz Bapak Ibu. Jadi lafaz itu ketika diucapkan, maka Bapak Ibu tidak sah orang yang sholat baca Fatihah tapi baca Fatihahnya di dalam hati. Pernah Ibu sholat Fatihah dalam hati Bu? Mulai malam ini jangan lagi, ya. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu bagian rukun sholat yang termasuk rukun qauli, harus diucapkan Pak. Walaupun bunyinya cukup Ibu, cukup Bapak yang dengar, kecuali kita imam Isya, maghrib, subuh atau sholat sendirian Bapak Ibu. Ya, itu sunat untuk dijaharkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka apa pentingnya niat? Kenapa harus niat? Jadi dalam mazhab Syafi'i
disebutkan. Niat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama fungsinya adalah membedakan sebuah amalan itu apakah ibadah atau hanya kebiasaan. Ya Bu, kalau setiap pagi, setiap sore orang kan pasti mandi ya, kalaupun tak 2 kali 1 kali lah Pak. Ya mandi pagi itu sudah istilahnya Pak Bu wajib, tak bisa ditinggalkan lah, tak boleh tidak, pasti kita mandi. Ya terlepas mandi apa Pak, ini mohon maaf. Ya setiap pagi seseorang sudah terbiasa untuk mandi Pak. Ya apapun hukumnya Pak, mandilah dia. Ya tetapi ada kalanya seseorang itu mandi karena memang ibadah, bukan karena kebiasaan Pak. Orang bangun pagi, ya orang sedang berkeringat, ya gerah kepanasan, maka dia mandi. Itu kebiasaan Pak, dan tidak dianggap ibadah. Ya, tapi ada orang yang ketika dia mengingatkan mandi itu mandi apa, jadi ibadah Pak. Ya, apakah itu mandi sunat, apakah itu mandi wajib, maka berbeda posisi dan kedudukannya. Yang satu mandi karena kebiasaan memang dia mandi, yang satu mandi karena wajib untuk mandi atau dia lagi mandi sunat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka sayang Bu, Pak, hari Jumat kita tidak niat mandi Jumat. Ya, ketika Id, ya Idul Fitri, Idul Adha, sayang Bapak Ibu kalau kita tidak mandi ya untuk hari Id. Sayang Bapak Ibu, disunatkan, ya dianjurkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat juga yaitu dipasang untuk membedakan kualitas ibadah itu. Apakah kualitasnya wajib atau sunat Bapak Ibu? Maka ada niat. Maka dalam mazhab Syafi'i niat itu setidaknya memenuhi ada 3 unsur, ada qasdun, ya sengaja, sengaja aku sholat, sengaja aku wudhu, sengaja aku mandi. Jadi kalau tidak disengaja Bapak Ibu itu tidak niat, kata Imam Syafi'i. Ya qasdus syai'. Aku Ustaz ke masjid ini nggak sengaja ngaku Pak Ustaz. Berarti Bu itu bukan ya bukan mau ibadah, tidak sengaja Pak katanya. Nah, maka ya sebuah ibadah itu dianggap sah kalau disengaja. Nah, memang sengaja Pak kita sholat, sengaja kita wudhu, sengaja kita mandi, bukan tak sengaja. Nah, apalagi yang kedua ta'yin, memang ditentukan Bapak Ibu, ditentukan apa ibadahnya. Ini tadi ya, kalau memang sholat apa Pak? Jangan nanti ya Allah sengaja aku sholat, Allahu Akbar, enggak jelas Pak. Ya, sholat apanya Bapak ini? Sholat apa Ibu ini? Pokoknya malaikat aku sholat lah. Kalau yang mencatatnya, apa kau buat? Ya, enggak bisa Bapak Ibu. Ta'yin, ditentukan. Ya, kemudian ada juga ta'arud. Harus dibedakan juga, ditetapkan apa jenisnya Bapak Ibu. Kalau memang dia sholat maghrib berapa rakaat? Kalau memang dia sholat isya berapa rakaat? Jadi begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sama halnya kita ketika sholat-sholat sunat. Ada yang membedakannya Pak. Ada sholat duha, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat khusuf-khusuf. Walaupun Bapak Ibu karena sebab sesuatu maka kita sholat. Ya, malaikat. Ya, ini aku karena masuk masjid makanya sholat. Berarti apa itu sholatnya? Tahiyatul masjid. Ya, tetap Bapak Ibu dipasang niatnya. Usalli sunnatat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini penting Bapak Ibu niat, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i rukun wudu itu 1 niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, yang keempat menyapu sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, yang keenam tertib urutannya, jangan sungsang Bapak Ibu. Ya, kalau mau melahirkan aja sungsang susah Pak. Nah, apalagi beribadah jangan sampai sungsang. Ya, harusnya membasuh wajah duluan dibuatnya membasuh kaki. Nah, yang harusnya tadi menyapu sebagian kepala dibuatnya pula yang lain, ini tidak boleh.
Ya, harus sesuai dengan urutannya. Jadi Pak Ustadz, membasuh telinga itu bagian dari mana? Sunat berwudu Bapak Ibu. Tidak pun dibasuh, tidak jadi masalah. Inilah Bapak Ibu yang harus kita pahami. Kenapa? Karena banyak orang yang beramal, banyak orang yang beribadah, capek dia Bapak Ibu, tapi tidak paham dia apa yang dia lakukan. Ya mohon maaf, satu contoh Bapak Ibu, kita ini saya yakin semuanya tukang sholat Pak. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya semuanya kita kerjakan Bapak Ibu. Tapi kalau ditanya, Bu, mana rukun sholatnya? Bu, mana yang sunat sholatnya? Sunat hayatnya mana? Sunat abaatnya mana? Yang makruhnya mana? Kan payah Bu kita ya menjelaskannya. Kalau kata Al-Quran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kan taobahnya keledai, membawa barang, tapi tak tahu dia Bapak Ibu apa yang dibawanya. Cuman kan Pak, kalau kita disebut gitu sakit hati kita Pak. Apanya Ustadz nih? Disamakannya pula kami sama keledai. Cuman Bapak Ibu jangan sakit hati. Begitulah ya analogi yang dibuat Allah dalam Al-Quran bagi orang yang beramal, tapi dia tidak tahu Bapak Ibu apa yang sedang dia kerjakan. Apa bagian-bagian? Itulah gunanya Bapak Ibu kita mengaji Pak. Ya, walaupun pelan-pelan, ya kajian-kajian yang ringan, tapi mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu dalam keadaan junub atau berhadas besar, maka bersucilah atau mandi. Jadi kalau wudhu itu mensucikan diri dari hadas kecil, sedangkan mandi wajib itu membersihkan diri kita dari hadas besar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian lanjutan ayat ini Bapak Ibu, ya. Wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum minal ghaid. Kalau kamu dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan jauh, atau misalnya dia selesai buang hajat, atau dia menyentuh perempuan namun tak menjumpai air, tak kita temukan Pak. Ya, kita mau sholat wajib wudhu. Apakah itu masih berjunub, berhadas besar, atau mungkin dia berhadas kecil disebabkan dia menyentuh perempuan, ya? Atau dalam perjalanan jauh tidak dapat air Bapak Ibu, maka apa solusinya? Cukup bertayamum. Tahu Ibu gimana tayamum? Ya, tayamum pengganti wudhu untuk menghilangkan hadas besar dan kecil. Jadi Bapak Ibu ada suatu kisah zaman sahabat Nabi, ada salah seorang sahabat yang lagi berhadas Pak, junub beliau, ya. Maka beliau sudah keliling dan tidak mendapatkan air, sedangkan waktu sholat sudah dekat. Akhirnya Bapak Ibu, dia pun bertayamum. Ya, pesannya kan kalau tidak ada air tayamum. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara tayamumnya Pak. Macam mana tayamumnya ya? Maka dia beranalogi. Kalau mandi itu menyampaikan meratakan air ke seluruh tubuh, maka tentu tayamum pengganti mandi juga harus menyampaikan tanah atau debu ke seluruh tubuh. Guling-guling ya Pak. Ya, guling-guling ya Bapak Ibu, supaya semua kena sama debu. Kemudian setelah dia sholat, ya, dan beberapa waktu kemudian dia menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, beberapa waktu yang lalu aku junub dan tidak menemukan air, lantas aku tayamum. Oh baguslah kata Nabi. Tapi Rasul, aku ada yang sanksi. Maksudnya gimana? Cara tayamumnya. Yang kubayangkan, kalau mandi dari hadas besar itu menyampaikan air ke seluruh tubuh, maka tayamum pengganti mandi gimana ya? Guling-guling aku nanti. Nabi pun Bapak Ibu tersenyum dan beliau mengatakan bahwa tayamum itu cukup engkau menyapu wajah dan kedua tanganmu, baik itu untuk pengganti mandi atau pengganti wudhu, sama Bapak Ibu. Ya, setelah berniat kita tepukkan telapak tangan kita ke tempat-tempat yang kita anggap ada debu.
Jadi Ustadz, kalau seandainya masjid kita ini dipasang AC, ada nggak debunya nih? Ada Pak. Jadi jangan kita anggap Bapak Ibu kalau sudah pasang AC tak berdebu. Sama itu Bapak Ibu, ada iklan pasang AC anti nyamuk katanya. Bernyamuk juga nggak Bapak Ibu? Ya, ya Bu, betul Bu. Ya antivirus katanya, virus juga ya, kena juga ya. Ya, jadi ruangan yang pakai AC sekalipun ternyata ketika dia dilihat di lab itu berdebu Bapak Ibu. Ya, jadi boleh dengan tanah atau debu yang suci. Jadi kalau tanah yang tebal Bapak Ibu, debunya agak tebal, disunatkan untuk menghembusnya. Ibu Bapak hembus dulu, ditipiskan Pak. Sunat menipiskannya. Jangan pula nanti Ibu bertayamum macam pakai bedak pipa nomor 4. Ya, kenapa muka Ibu begitu? Macam pakai bedak pipa, kata tetangga Ibu. Rupanya selesai tayamum Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara tayamumnya Bapak Ibu? Mudah Bapak Ibu. Tayamum itu paling mudah. Ya, setelah Bapak Ibu tipiskan, ya, gampang Pak. Boleh gini Bapak Ibu, selesai, ya, atau dari atas ke bawah, boleh, ya. Sekira-kira Bapak Ibu sudah meyakini bahwa wajah kita sudah terkena dengan debu yang ada di tangan kita. Kemudian ditepukkan lagi, yang tebal kembali ditipiskan. Ya, kita awali dengan tangan kanan Bapak Ibu. Ini separuh Bapak Ibu, bagi dua dulu. Ya, ini dulu ke belakang. Putar Bapak Ibu, kemudian sampai ke pergelangan. Begitu juga sebaliknya, ya, separuhnya dibagi dua, kemudian ke pergelangan tangan, selesai. Tidak disunatkan untuk meniga-niga kalikan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah Bu beragama ini. Ya, tidak ada amalan dalam Islam yang sulit kecuali Bapak Ibu. Yang pertama, kita yang salah memahaminya. Yang kedua, kita yang salah mengamalkannya Pak. Saya Ustadz bohong betul Ustadz sholat tuh. Misalnya orang Tanjung Balai Bu, Pak ya cerita dia. Bohong Pak Ustadz. Kenapa saya bilang? Ya, banyak yang tak bisa kukerjakan. Apa contohnya? Haji Pak Ustadz. Ya udah daftar aku tanya, berapa lamanya yang tunggunya? 20 tahun. Ya Allah, kalau masih hidup. Kalau sudah mati kata dia Bapak Ibu. Ya, haji wajib bagi yang mampu. Kalau tak mampu, tidak usah pening Bapak Ibu, tidak wajib. Ya, sholat rukunnya berdiri bagi yang mampu. Tak mampu berdiri, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Tak mampu duduk, maka sholatlah dengan berbaring, bukan tidur Bu ya. Tidur Pak Ustaz, bukan ya, berbaring. Yang tak sanggup berbaring, maka bagaimana posisi yang kita nyaman? Silahkan Bapak Ibu. Mau pakai isyarat mata, boleh. Mau hidung kembang kempis, boleh. Mau kupingnya naik turun, boleh. Tidak sanggup juga sholat dalam hati, boleh. Tidak sanggup juga, bawa ke muhajirin, kita sholatkan sama-sama. Kan gampang Bapak Ibu, tidak ada yang sulit. Ustadz, saya paling susah kalau sudah Ramadan, tidak sanggup saya puasa. Kenapa Ibu? Rupanya sudah tua, nenek-nenek. Ya, bagi nenek-nenek, kakek-kakek yang tidak sanggup lagi berpuasa, tidak usah puasa nek, tidak usah puasa kek. Cukup membayar kifarat saja. Satu hari satu mud, kurang lebih 8 ons beras. Kalau pula ibu bapak baik ya, dimasakkanlah berasnya jadi nasi, pakai lauk, atau mau simple beli nasi padang 1 bungkus. Kan gampang Pak. Kadang itu pun berdebat. Kemana Ustadz 1 hari ini? 1 mud itu cemana? Ya makanan pokok beras. Nanti Ustadz makan beras cemana pula orang makan beras katanya. Ya kalau susah kita Bapak Ibu menafsirkannya, beli nasi bungkus. Ya, lauknya komplit, kasih 1 hari 1 bungkus. Ustadz, bayar kifarat pun tak sanggup. Kenapa Pak? Ya, ada orang miskin awal lah, lebih miskin di sini kata dia. Ya, macam kejadian zaman Nabi, orang yang berjima di siang puasa. Ya, gawat aku ini Nabi. Kenapa? Tabrakan di rumah. Maksudmu cemana? Ya, tak sengaja siang-siang puasa, kami sama bini di rumah berjima. Oh, gawat lah itu. Jadi cemana Nabi? Kalau gitu kau gantilah. Ya puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan tak boleh putus.
Mak gawal aku Nabi, jangankan pula 2 bulan, sebulan pun awak tak tahan. Ya, kalau begitu, ya kau kasihlah makan 60 fakir miskin. Nabi, di kampungnya akulah yang paling miskin katanya. Kalau kita bilang Bapak Ibu sudah miskin mentiko pula. Ya, tapi Nabi tidak begitu. Ya, dia ambil kurma dari rumahnya, dia kasihkan kepada orang yang bermasalah tadi. Nah, inilah kau bagikan kepada orang miskin yang ada di sekitar rumah. Jadi tetap Bu, tidak dimarahi Nabi. Ya, tak dimarahi Nabi. Ada juga solusinya. Jadi Islam itu Bapak Ibu mudah. Yang menyulitkan itu Bu, kitanya yang menyulitkannya Bu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Kemudahan-kemudahan itu dibuat oleh Allah agar kita Bapak Ibu pandai bersyukur. Ya, kan gampang Bapak Ibu. Ya, jalan jauh, pulang kampung ke Panyabungan, pulang kampung ke Aceh, pulang kampung tak kemana Bapak Ibu. Ya, Ustadz boleh nggak saya jamak? Maksud Ibu cemana? 2 waktu sholat saya satukan saja. Boleh. Ya, boleh nggak usah saya kosor. Maksudnya gimana? Sholat yang 4 rakaat dipotong Bapak Ibu jadi 2. Boleh. Ustadz boleh nggak digabungkan dua-duanya? Sudah saya jamak, saya kosor lagi. Boleh Bapak Ibu, namanya jamak kosor. Tapi Ustadz sekarang kan bawa mobil pribadinya, masing-masing sudah enak, mau di mana berhenti ada masjid, nyamannya Pak Ustadz. Maka Bapak Ibu ada 2 pendapat. Yang pertama, kalau ilat penyebab kenapa dibolehkan, kita yakini adalah masyaqqah. Masyaqqah itu Bapak Ibu kita anggap sulit. Payah kali singgah-singgah Pak Ustadz, payah kali nanti gini. Itu Bapak Ibu masyaqqah namanya. Boleh. Ya, jadi kalaupun hari ini dimudahkan Allah, tapi kalau misalnya dalam perjalanan ada masyaqqah, ya kesulitan, maka silakan Bapak Ibu jamak boleh, qashar boleh, jamak qashar boleh. Yang kedua, orang yang meyakini bahwa ilat safar itu adalah jarak tempuhnya, Pak, kurang lebih 90 km kalau dibulatkan. Ya. Jadi misalnya pulang kampung kita Bapak Ibu, ada yang di Rantau Perapat misalnya, udah lebih 90 kilo, boleh gak Ustaz jamak qashar? Boleh. Ya, boleh. Ustadz, ini awak Medan sampai Jakarta, cuman 2 jamnya Pak Ustadz duduk di pesawat. Boleh gak jamak qashar? Bagi yang meyakini bahwa ilatnya adalah jarak tempuh, silakan jamak qashar. Tapi yang menganggap bahwa masyaqqah adalah ilat, alasan pembolehannya, maka kalau tidak ada kesulitan Bapak Ibu, jangan dijamak, jangan diqashar. Maka Bapak Ibu mau pilih yang mana? Silakan Bapak Ibu. Jadi jangan pula Pak Ustadz saya ini payah berpikir nih, banyak pilihan, bingung saya Pak Ustadz pilihnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pula Pak kita macam ibu-ibu juga. Ya, jangan tersinggung ibu-ibu ya. Ya kenapa? Ibu-ibu nih Pak banyak di lemari ini baju. Ya Bu, banyak kan baju ibu kan? Yang baju selayar lah, yang baju kembang, yang baju kucing-kucing tai, semuanya ada lengkap. Begitu banyaknya baju ibu Pak di rumah, warnanya lengkap. Setiap pagi nanti mau pergi, mananya baju ini? Bingung ibu pilihannya kan Bu? Makin banyak pilihan, makin bingung ibu dimilih. Ya, beda sama bapak-bapak. Makin banyak pilihan, ya udah yang mana saja bisa. Maka dalam beribadah itu, fikih itu namanya Bu pemahaman. Persepsi ulama, paradigma ulama dalam satu ayat dan hadis tentu bisa beda-beda Pak. Ya, dan itu hal yang biasa, lumrah saja. Sepanjang ada dalil yang memang jadi argumentasinya. Maka yang manapun ibu ikutin boleh. Maka ada 3 level kita Pak dalam berpikir. Yang pertama Pak muqallid namanya. Kita ini ikut, walaupun tidak tahu kita Bapak Ibu siapa mazhabnya, mana dalilnya, tak tahu saya. Kenapa Bapak pakai kunut kalau subuh? Atukku dulu, ku tengok kalau sholat subuh pakai kunut. Ayahku pun pakai kunut. Imam kami pun di masjid pakai kunut. Sepanjang ibu yakin atuk kita, ayah kita, imam kita tidak menyesatkan, maka gunakanlah mazhab itu. Ya pakailah Bapak Ibu. Itu namanya muqallid. Yang kedua, naik tingkatannya muttabi', mengikut dan paham dia Bapak Ibu. Apa dalil argumentasinya?
Ya, kenapa sentuhan laki-laki dengan perempuan batal wudu? Aula mastumun nisa. Oh begini, Imam Syafi'i memahaminya itu kan tak bersahwat atau bersahwat batal, sengaja tak sengaja batal. Sedangkan Malik ya dan Imam Hambali mengatakan oh itu enggak. Kalau tidak bersahwat tidak batal, bersahwat baru batal. Kenapa? Nabi pernah sholat menggeserkan kaki Aisyah, melentang Bapak Ibu kaki Aisyah ke sejadah Nabi, digeserkan Nabi dan dia tidak mengulang sholatnya. Suatu ketika Rasul pun pernah mencium bininya ke masjid, dia tidak diulangnya lagi Pak wuduknya. Nah, kata Imam Syafi'i, ya Bapak Ibu itu kan Nabi, ya kita tidak tahu kita ini bisa menahan syahwat atau tidak. Ya kalau Nabi udah pasti Bapak Ibu. Nah, jadi ihtiyat beliau mengatakan syahwat atau tidak batal. Nah, tapi lain halnya tadi yang dua lagi. Dia bilang ya kalau Nabi itu kan memang maksum ya, kalaupun dia sentuh istrinya tentu tidak ada syahwatnya, bisa dia jaga. Nah, maka yang tak bersahwat tidak batal wuduknya, yang bersahwat batal wuduknya. Itulah kurang lebih Bapak Ibu satu ayatnya sama teks ayatnya, tapi beda Bapak Ibu pandangan pendapatnya. Maka muttabi kita tahu apa dalilnya. Yang ketiga mujtahid. Nah, ini kalangan para ulama, imam-imam mazhab yang punya metodologi masing-masing bagaimana cara menemukan kesimpulan hukum. Kita kan Bapak Ibu tidak bisa. Ya kalau nggak nyontek nggak bisa kita Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai orang awam, ya orang awam dalam berpikir wajiblah mengikut salah satunya supaya ada Bapak Ibu panduan, acuan, pedoman kita siapa yang mau diikuti.